ketika saudara melihat jasad Vira, kondisinya. Suasana haru menyelimuti ruang sidang Pengadilan Negeri Mataram saat agenda pembuktian saksi-saksi dalam kasus pembunuhan Nimade Faniradia Puspanitra alias Vira digelar pada Selasa. Terdakwa dalam kasus ini, Radiet Adriansyah, tak kuasa menahan air mata saat mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh ayah kandung korban. Berdasarkan pantauan di ruang sidang, Radiet yang hadir dengan mengenakan baju putih lengan panjang terlihat beberapa kali menyeka air matanya menggunakan lengan bajunya. Selain menangis, tatapan Radiet juga tampak kosong, namun tetap berusaha menyimak dengan seksama setiap poin kesaksian yang dihadirkan di hadapan majelis hakim. Momen emosional tersebut memuncak ketika ayah korban memberikan pernyataan mengenai detik-detik penemuan putrinya. Dalam kesaksiannya, Vira memaparkan secara detail mengenai kronologi bagaimana pihak keluarga akhirnya menemukan keberadaan terdakwa dan korban di kawasan Pantai Nipah. Vira punya hubungan dengan Rada? Tidak. Tidak tahu? Tidak. Hubungan teman atau lebih dari teman? Tidak tahu. Saya setahunya dari ibunya Vira itu dijemput sama cowok. Nah, sempat saya tanya, Vira dalam punya pacar ya? Katanya Vira dijemput sama cowok. Enggak lah Pak, saya bilang gitu. Orang itu teman itu, dia bilang gitu. Dia teman. Siapa itu? Iya, orangnya dia lucu. Dia agak, maaf, dia agak bencong-bencongan orangnya. Dia bilang gitu sama saya. Ini Vira yang menyampaikan langsung? Iya. Berarti Anda belum pernah sama sekali bertemu dengan saudara? Belum pernah ya? Berhadapan itu nggak pernah ya? Sidang dari tim Hotman 911 melihatnya seperti apa untuk hari ini, untuk sidang pertama? Oke. Sebenarnya hari ini kami tidak terlalu puas ya, karena jujur memang banyak pertanyaan yang ingin kami gali, tapi kan selalu dipatahkan gitu, dalam artian pertanyaan-pertanyaan itu kan merupakan hak ya. Itu gunanya kita menanyakan kepada saksi, karena kita ingin tahu juga bagaimana proses sejak awal dan bagaimana bisa adanya, karena ada satu kejanggalan tadi yang saya dapati berdasarkan titik signal handphone. Sementara disampaikan oleh orang tuanya almarhum jam 5 itu handphone sudah mati. Ya. Ini yang akan kami tanyakan lagi dengan Radit, apakah memang jam 5 itu handphonenya sudah mati atau belum? Karena yang kami ketahui mereka tiba di sana itu kurang lebih pukul 5. Ya, pukul 5, keterangan Radit handphone tidak mati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sepengetahuan saya sudah coba untuk komunikasi dengan ahli IT juga. Kalau signal handphone itu mati, itu tidak bisa diketahui titiknya di mana. Ya, ini yang menjadi pertanyaan besar kami. Tadi kan kami ingin detail, tapi kan karena memang yang terakhir tadi kan akhirnya saya tanyakan ya, dalam jenis apa orang tuanya bisa mengetahui ada titik di mana keberadaan anaknya. Tapi kan hanya disampaikan bunyinya saja. Berarti kan yang kami tangkap di sini adalah ada sesuatu ataupun ada orang yang mengetahui di mana keberadaan mereka. Karena tidak segampang itu. Yang namanya titik handphone itu biasanya tidak langsung menuju kepada titik keberadaan tersebut. Paling tidak ada jarak 1 km ataupun 2 km dari pemancarnya, gitu. Dan ini yang mungkin nanti kami akan lakukan tambahan pemeriksaan ahli juga. Walaupun hari ini ya kami juga tidak bisa terlalu menyampaikan berlebihan, karena ya kita tahu kondisi orang tua ya, orang tua mana juga yang tidak menerima kondisi anaknya, kami sangat memahami itu. Tapi kami tegaskan lagi sekali lagi di sini, kami ini membantu Radit bukan karena ingin membenarkan perbuatan Radit, kalaupun memang Radit adalah pelakunya, ya. Tapi kami mau mencari siapa pelaku pembunuhan Vira dan penganiayaan terhadap Radit. Karena tadi kita sudah dengar Vira juga tidak bisa taekwondo, ya. Dan apakah mungkin dari luka-luka yang kita lihat terhadap Radit itu dilakukan oleh Vira atau Radit melukai dirinya sendiri? Itu yang harus kita buka di dalam fakta persidangan ini, gitu. Itu yang kita
kita tanya, kan ternyata Vira sukanya menari, bukan sukanya taekwondo. Apakah iya di tubuhnya Vira juga kan kita melihat tidak ada luka yang dianggap berlebihan. Hanya karena penyebabnya otopsi itu sudah jelas tidak juga ada bunyi luka-luka dan lain sebagainya, hanya kehabisan napas. Dan di sini yang saya tanyakan, apakah Radit benar-benar menganiaya Vira? Dan bagaimana orang sudah mati bisa menganiaya Radit? Berarti kan ada orang lain yang menganiaya. Kenapa semudah itu bisa menyimpulkan Radit adalah pelakunya nih? Oknum polisi ini ngapain gitu kalian? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.